Nabi Muhammad SAW 40 tahun sebagai seorang anak-anak, sebagai seorang remaja, sebagai seorang pengembala kambing, karena dia tidak punya ayah ibu, tinggal di rumah pamannya Abu Thalib yang miskin, anaknya banyak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beliau mengambil upah mengembala kambing orang Makkah. Setelah dia cukup usia untuk berdagang, sebagaimana tradisi orang di Makkah berdagang, dia pun membawa barang-barang dagangan milik Khadijah ke negeri Syam. Lalu kemudian menikah selama lebih kurang 25 tahun. Lalu pada usia 40 tahun beliau bertahanus 3 kali, pada usia 38, 39 dan 40. Setelah itu beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Di Makkah tidak ada cerita kekuasaan, karena yang berkuasa di situ Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Lalu kemudian setelah 13 tahun di Makkah, pindah ke Madinah. Disitulah Nabi punya kekuasaan. Ini kita mau membahas tentang politik. Nabi baru berkuasa, mengambil kekuasaan itu di Al-Madinah Al-Munawwarah. Rakyatnya masyarakat Madinah yang tidak semuanya Islam. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Khaybar, ada Yahudi Qainuqa. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum menuliskan bahwa Al-Mu'ahadah, perjanjian itu 12 pasal. Bahwa orang Madinah punya kewajiban yang sama untuk membela kota Madinah dari serangan orang Makkah. Artinya ketika itu Nabi Muhammad SAW memegang tampuk kekuasaan. Penguasanya Nabi Muhammad, wilayah kekuasaannya Madinah dan sekitarnya, lalu kemudian rakyatnya adalah orang Madinah yang Islam dan Yahudi dan yang tak Islam. Yang dihadapi adalah orang-orang kafir harbi yang menyerang dari kota Makkah Al-Mukarramah. Itulah beda Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi lain. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak punya kekuasaan. Nabi Musa alaihissalam tidak punya kekuasaan. Nabi Isa alaihissalam tidak punya kekuasaan. Nabi Ibrahim punya istri Sarah, Hajar, cukup hanya sampai begitu saja. Nabi Musa pindah membawa rakyat Israel dari Mesir menuju Palestina, menyeberang Laut Merah, meninggal di dataran Sinai, tak sampai ke Palestina. Nabi Isa alaihissalam gerakan revolusi akhlak, memperbaiki akhlakul karimah Bani Israel, kemudian dikejar-kejar oleh orang Romawi, ditangkap. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Begitu menurut versi Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad SAW, dia berkuasa, dia menjadi pimpinan tertinggi politik kekuasaan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah selama 10 tahun. Nabi di Madinah berkuasa itu 10 tahun. Meninggal Nabi Muhammad SAW, sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk pemilihan politik. Orang Madinah mencalonkan sahabat namanya Sa'ad. Orang Makkah mencalonkan sahabat Umar bin Khattab. Masing-masing dengan argumennya.
Datanglah Abu Bakar Siddiq membacakan hadis Al-A'immah min Quraisy. Pemimpin itu diangkat dari golongan Quraisy. Maka tereliminasilah Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah bukan orang Quraisy. Kalau begitu calonnya tinggal dua, Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar merasa dia lebih muda, ada yang lebih layak, berdasarkan signal ketika Nabi sakit, yang diperintahkan menjadi imam adalah Abu Bakar. Kalau begitu signal imam itu pemimpin, maka imam sholat menjadi signal terhadap pemimpin politik. Dibaiatlah Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar Siddiq, 2 tahun dia berkuasa, naik Umar bin Khattab. Abu Bakar sebelum meninggalkan pesan, kalau aku meninggal, Umar yang akan menjadi pengganti. Maka Umar dilantik, dibaiat menjadi pengganti Abu Bakar Siddiq. 5 tahun lamanya meninggal Umar, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, orang Majusi yang sakit hati. Karena kekuasaan Iran direbut oleh Umar bin Khattab. Dia tikam Umar, meninggal Umar. Umar meninggal tidak meninggalkan pesan apa-apa. Maka berkumpullah 6 orang sahabat mencari siapa yang paling layak. Jatuh pilihan pada Utsman bin Affan. Utsman menjadi pemimpin politik. Utsman terbunuh. Lalu kemudian ketika Utsman terbunuh, sebagian sahabat mengatakan perlu diangkat pemimpin politik yang baru, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan orang di Syam, di Damaskus mengatakan perlu membalas kematian Utsman dulu. Ditangkap dulu, selesaikan dulu, clearkan dulu masalah kematian Utsman, baru diangkat khalifah yang baru. Terjadi konflik. Lalu kemudian naiklah setelah Utsman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian karena konflik itu Sayyidina Ali terbunuh, ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam, seorang Khawarij. Khawarij keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah karena menurut mereka konflik ini terjadi gara-gara 3 orang, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Aus, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka ketiga orang ini mesti dibunuh. Inilah cikal bakal gerakan radikal dalam Islam. Mereka keluar dari Ahlus Sunnah. Tapi kemudian Sayyidina Ali yang terbunuh. Maka setelah itu diangkatlah Sayyidina Hasan selama 6 bulan berkuasa. Setelah itu Sayyidina Hasan menyerahkan kepada Muawiyah. Setelah Muawiyah, maka ketika itu Muawiyah mengangkat anaknya, Zaid. Anaknya Yazid bin Muawiyah. Padahal semestinya setelah Muawiyah, Sayyidina Husain. Oleh sebab itu, pemerintahan cara Nabi 40 tahun. 10 tahun Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dengan Hasan itu 30 tahun. 30 tambah 10, 40 tahun. 40 tahun pemerintahan Nabi dan Khulafa' Rasyidin itu dikumpulkan menjadi sebuah fikih yang disebut dengan fikih siasah, fikih politik. Ada fikih ibadah, fikih sholat, tata cara sholat, zakat, puasa, haji, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh. Ada namanya fikih muamalah. Fikih muamalah ekonomi Islam. Rahan, gadai, menggadai, dain, hutang, piutang, baik, jual beli. Ada namanya mudharabah, bagi hasil. Ada namanya murabahah, permodalan syariah. Ada namanya hiwalah, pengalihan hutang piutang. Itu disebut dalam sebuah fikih namanya fikih muamalah. Ada namanya nikah, talak, cerai, rujuk, li'an, khulu'. Itu yang disebut dengan fikih munakahah. Ada namanya terkait dengan harta warisan, wasiat, hibah. Disebut dengan ilmu faraid. Berapa suami mendapat kalau istri meninggal, berapa istri kalau suami meninggal, berapa anak laki-laki. Tapi ada satu fikih khusus mengkaji masalah politik, disebut dengan fikih siasah.
Menurut ijtihad Imam Al-Mawardi, dikenal dengan populer istilah Al-Ahkam As-Sultaniyah. Satu buku yang secara independen, berdiri sendiri, tidak bercampur dengan buku lain, membahas tentang politik Islam. Ibnu Taimiyah menyusun As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Tergabung dalam fikih itu banyak. Ada satu fikih khusus disebut dengan fikih Ad-Daulah. Atau disebut juga dengan Al-Khilafah. Atau disebut juga dengan Min Fiqh Daulah. Syekh Yusuf Al-Qardawi menyusun satu buku dicetak Darus Syuruk Lebanon berjudul Min Fiqh Daulah, fikih negara. Itu semua diambil dari ayat Quran dan hadis Nabi serta kehidupan Nabi 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Sayyidina Al-Hasan. Lalu kemudian banyak hukum-hukum yang tidak bisa diterapkan kalau tidak ada perangkat hukumnya. Contohnya as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Waqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Bagaimana kita bisa memotong tangan kalau tidak ada perangkat hukumnya? Siapa pemimpinnya? Siapa yang menetapkan hukum itu? Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah dia 100 kali. Siapa yang mencambuk? Maka di situ ada pemerintahan Islam. Barulah bisa terlaksana hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Maka pada tahun 1297, 700 tahun yang lalu, Sultan yang paling tua, raja pertama di Pulau Sumatera, Samudra Pasai, namanya Malikul Saleh. Di batu nisannya tertulis meninggal 1297. Malikul Saleh sudah menerapkan pemerintahan dengan hukum Islam di Nusantara. Pada tahun 1600-an di Pulau Jawa ada seorang sultan bernama Sultan Agung, sudah menerapkan hukum-hukum Islam di pelataran Masjid Sultan Agung. Maka di sana ada yang disebut dengan Mahkamah Serambi, Pengadilan Serambi, karena di sana diterapkan memutuskan segala perkara di tengah masyarakat berdasarkan hukum Islam. Masalah politik, masalah ekonomi, masalah pernikahan, masalah harta warisan. Sampai akhirnya Belanda datang dan Belanda menghapus pemerintahan Islam, menghapus penerapan hukum Islam. Dipakailah kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum niaga. Maka agama Islam dikebiri, dikerdilkan hanya tinggal pada hukum nikah, cerai, dan harta warisan saja. Belanda cabut, Indonesia merdeka 1945, pengadilan agama hanya mengurus 3. Nikah, cerai, harta warisan saja. Alhamdulillah umat Islam berjuang melalui politik. Akhirnya sekarang pengadilan agama itu mengatur nikah, cerai, harta warisan. Beberapa daerah yang menerapkan perda syariah seperti Aceh, Kanun. Dan kemudian ada satu lagi tambahan. Sejak adanya bank syariah, maka pengadilan agama juga mengatur tentang ekonomi syariah. Konflik yang terjadi di ekonomi syariah diputuskan di pengadilan agama. Pengadilan agama. Maka sampai hari ini kita walaupun tidak menyebut negara Islam, tapi kita mayoritas umat Islam memakai sistem Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi. Umat Islam bebas menggunakan hak politiknya. Siapa bupati, wali kota, gubernur, dia bebas untuk memilih sesuai dengan ilmu, pengetahuan, dan hati nuraninya dia mencoblos. Sehingga yang menang itu adalah orang-orang sesuai dengan yang memilih. Kalau yang memilih itu orang yang sholat,
orang yang istiqomah, maka akan terpilihlah bupati, wali kota, gubernur yang gemar kepada masjid, peduli pada pendidikan agama. Tapi kalau orang Islam tidak mencoblos, maka orang mabuk mencoblos, orang liberal mencoblos, orang sakau mencoblos, orang pakai narkoba pun mencoblos. Begitulah perjalanan politik umat Islam dari sejak zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin, sampai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai Turki Utsmani, sampai kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, di Demak, sampai kemudian Belanda datang, habis itu Jepang, kemudian kita pun merdeka dengan negara republik, Presiden Soekarno, Bung Hatta, tumbang rezim Orde Lama, mau Orde Baru, 32 tahun tumbang Pak Harto, era reformasi 98, sampailah hari ini 2020.